3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang pimpin doanya? Nadia? Oh iya, Nadia. Baiklah, sebelum kita memulai belajar pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Untuk hari ini Ibu akan mengecek ada teman-teman, ada kawan yang tidak masuk. Ada? Ada. Siapa namanya? Siapa yang tidak masuk? Mikel. Apa keterangannya? Sakit. Yang lain? Yang lain? Oke, berarti hanya Mikel sendiri ya yang tidak masuk. Nah, pada pertemuan kita hari ini, Ibu hanya ingin mengulang pembelajaran yang lalu. Kita belajar tentang apa? Puisi. Puisinya tentang apa? Tentang unsur apa? Apa? Ya, unsur kebahasaan puisi. Ada apa saja unsur kebahasaan puisi? Ya, ada unsur kebahasaan puisi. Untuk unsur artinya meliputi ada apa? Diksi. Ya, diksi. Apa lagi? Apa lagi? Amanat. Unsur bahasanya selain diksi ada apa saja? Ya, gaya bahasa dan rima atau irama. Ya, itu sekedar mengulang pelajaran yang lalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menulis sebuah puisi. Kemarin kita menganalisisnya kan, menganalisis buku yang terdapat dalam puisi. Sekarang kita dituntut untuk bisa menulis sebuah puisi. Tapi nampaknya belum semangat nih. Ibu kasih ice breaking sebentar ya. Untuk menyedarkan sendi-sendinya, kita ice breaking sebentar. Ikuti nanti ada di layar monitor. Bluetooth mode. Tolong semuanya berdiri menghadap ke depan ya. Panjang,
Ya, itu sekedar penyegar ya. Semangat kali ya. Semangat ya. Tetap harus semangat. Berikut Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tolong semua orang bacakan. Siapa? Ya, melalui pendekatan saintifik dan model project based learning, diharapkan siswa mampu menyusun langkah-langkah dalam menulis visi. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, ya, melalui diskusi kelompok menggunakan model project based learning, diharapkan siswa dapat menulis sebuah puisi dengan memperhatikan tema, diksi, gaya bahasa, apa lagi? Rima atau irama dan tipografi. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikut, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Video pembelajaran. Tolong disimak dengan seksama, nanti kita setelah mendengarkan video, nanti kita akan ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali lagi bersama Bu Jeliah dalam materi menulis visi. Semoga dalam pelajaran kali ini anak-anakku tetap semangat. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks menulis visi. Yang pertama itu ada tentang pengertian visi. Yang kedua, ciri-ciri teks puisi. Ketiga, unsur fisik puisi. Yang terakhir itu langkah-langkah dalam menulis puisi. Selamat menyaksikan. Puisi merupakan karya sastra berupa karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ciri-ciri puisi. 1. Mengandung bahasa yang diatur dan dirapikan sebaik-baiknya dalam irama dan bunyi. 2. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif. 3. Berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. 4. Dibentuk oleh unsur fisik dan unsur batin. Unsur puisi meliputi unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin terdiri dari tema dan amanat. Tema dalam membuat puisi yang pertama kita lakukan yaitu menentukan tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam mengembangkan atau menulis sebuah puisi. Sedangkan amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca. Sedangkan unsur fisik puisi meliputi diksi, gaya bahasa, rima, dan citraan atau imaji. Yang pertama, diksi.
diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisi. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Contoh penggunaan diksi: hati bisa diganti dengan kalbu, matahari bisa diganti dengan bagaskara, pelangi bisa diganti dengan biang lala. Itu penggunaan diksi. Berikut gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Macam-macam gaya bahasa atau majas antara lain ada majas personifikasi, litotes, ironi, eufisme, repetisi, simile, dan sebagainya. Berikut salah satu contoh majas yaitu majas personifikasi. Malam itu bulan mengintip di balik awan. Majas personifikasi ini merupakan majas yang mengibaratkan benda mati seolah hidup. Jadi di situ yang merupakan majas personifikasi yaitu bulan mengintip di balik awan. Berikut ada rima atau irama. Adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima atau bunyi atau biasa disebut sebagai sajak. Satu pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak pada akhir di larik sajak. Pengulangan bunyi ini ditujukan untuk menambah nilai merdu dari puisi. Dengan kata lain, memberi dampak pada suara serta suasana dalam puisi tersebut. Contoh: di lereng gunung lembah menghijau, air terjun menghimbau-himbau, meraih beta pelipur risau, turun hasrat hendak menjangkau. Jadi penggunaan rima pada bait puisi tersebut yaitu ada kata menghijau, himbau, risau, dan kau. Jadi rimanya au, dan au. Berikut citraan atau imaji. Dalam citraan atau imaji dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca. Pengarang puisi bakal memakai kata yang bisa digunakan untuk mengungkapkan pengalaman imajinya. Kata-kata yang dipakai untuk memberikan kesan tersendiri pada panca indera pembaca. Tipe-tipe citraan dalam puisi yaitu ada citraan pendengaran, citraan kecap, citraan peraba, citraan penciuman, dan citraan penglihatan. Contoh citraan pendengaran: bisikan suaramu menyentuh telingaku. Contoh citraan kecap: rasa manis dan pahit seolah-olah beradu dalam mulut. Citraan perabaan: rambutmu teruntai memberi kelembutan pada sang jingga kekasih, perlahan tubuhmu menguap bau tanah. Citraan penciuman: tak lagi mampu kugenggam jemarimu. Citraan penglihatan: serupa mawar indah kelopak mengarung kalbu pada gembur. Langkah-langkah dalam menulis puisi: yang pertama, menentukan tema puisi. Kedua, menggunakan gaya bahasa. Ketiga, penggunaan diksi. Keempat, memperhatikan penyusunan rima. Kelima, menentukan suasana yang ada dalam puisi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis puisi sederhana. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Jika kalian ingin membuat puisi, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan tema. Tema merupakan batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi yang akan kita buat. Misal temanya pendidikan, puisi yang akan kita buat tidak boleh keluar dari dunia pendidikan. Di sini saya bercontoh puisi tentang pendidikan. Yang kedua, menentukan judul. Karena temanya pendidikan, kita bisa mengambil judul semisal guru, sekolah, taman sekolah,
lain. Di sini saya memberi contoh puisi yang akan kita buat untuk guru. Kata guru kita ganti menjadi apa saja yang mencerminkan guru, semisal matahari, bulan, mentari, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita mengibaratkan guru itu sebagai cahaya yang selalu menyinari bumi. Kalian juga bisa mencari kata lain yang serupa. Nah, di sini saya memberi judul cahaya mentari. Berikutnya yang ketiga, menulis puisi. Puisi biasanya berisi 4 baris atau lebih dalam satu bait. Cara menentukan isinya, kalian tulis dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Saya beri contoh. Di sini saya akan menulis baris pertama dengan kata guru ucapkan terima kasih padamu. Nah, kata ini merupakan kata biasa yang sering kita dengar. Kita ubah kata yang digunakan ini menjadi lebih indah satu persatu. Guru kita ganti sesuai judul yang kita berikan, yaitu cahaya mentari. Terima kasih kita ganti dengan kata menghanturkan kata terima kasih. Menghanturkan merupakan sinonim dari kata kuucapkan. Padamu kita ganti dengan kata jika. Maka jadilah satu baris puisi. Intinya, jika ingin membuat puisi, gunakan kata-kata yang mengibaratkan atau mengganti kata itu menjadi lebih indah. Cara yang paling mudah adalah mencari sinonimnya. Kita lanjut pada baris kedua. Semisal pada baris kedua yang ingin kita sampaikan adalah guru telah memberiku ilmu yang bermanfaat. Seperti baris pertama, kita ganti kata guru dengan kata cahaya mentari. Berikutnya, kata memberiku kita ganti dengan sinonim katanya, yaitu mengibarkan atau mendonasikan. Saya rasa di sini yang paling cocok adalah mengibarkan. Dan yang terakhir, kata ilmu kita ganti dengan kata yang lebih indah, yaitu jendela dunia, atau bisa juga dengan kata bekal masa depan. Pokoknya kita ganti satu persatu, maka jadilah 2 baris puisi. Selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga silakan kalian latihan di rumah. Cari kalimat yang ingin kalian sampaikan, kemudian ganti kata per kata menjadi lebih indah. Kita sudah menyaksikan apa tadi video belajarnya tentang apa? Tentang ada pernah berpuisi dalam kehidupan sehari-hari, pernah berpuisi? Pernah ya. Nah, di dalam puisi itu ada unsurnya, ada apa saja? Ya, unsur batin, apa lagi? Unsur fisik, ya. Coba unsur batin meliputi apa saja, Febri? Ya, mantap. Unsur batin itu meliputi tema dan amanah. Coba, siapa yang masih ingat tadi kalau dia unsur fisik? Ayo siapa? Ya, Nadia. Diksi, majas, dan irama. Ya, diksi, majas, dan irama. Ada lagi? Ya, tambah satu lagi, gaya bahasa. Lupa ya Nadia ya. Nah, itu setelah unsur fisik dan unsur batin, tadi di dalam video pelajaran ada menuliskan, ada cara menulis puisi kan, langkah-langkahnya. Ada apa saja tadi langkah-langkahnya sebelum kita membuat puisi? Kita menentukan apa? Ya, tema. Setelah tema ada apa? Baru nanti kita dalam pembuatan puisi kita menggunakan ya fisik ya, untuk fisiknya meliputi di situ gaya bahasa. Puisi itu merupakan karya sastra. Dia banyak ya, yang termasuk dalam karya sastra itu. Selain puisi itu ada apa? Ada apa?
novel ya, masuk karya sastra. Hanya saja, apa yang membedakan antara puisi dengan karya sastra lainnya? Apa? Dari segi apa? Dari segi perwajahan atau tipografinya beda atau tidak? Beda ya. Nah, ya biasa dia terdiri dari berapa bait. Ada salah satu puisi itu dia bentuk penulisan tipografinya itu berbentuk jingga. Singka, wingka, singka, wingka. Itu bentuk tipografinya. Tapi ada makna yang tersirat pada puisi tersebut. Nah, jadi untuk selanjutnya, karena untuk tahap video pembelajaran sudah diupayakan, berikut kita nanti kalian disuruh untuk menulis sebuah puisi ya, merancang sebuah puisi. Nanti temanya itu bebas ya. Misalnya kelompok 1 temanya tentang percintaan, kelompok 2 tentang alam, kelompok 3 tentang ya pendidikan. Nah, berikut di dalam belajar model ini kita ada tema penyusunan jadwalnya sudah kita buat kemarin, kan? Nah, jadi tinggal nanti hari ini kalian presentasi. Kalian presentasi, silakan siapkan dulu apa yang mau dibekal, maksudnya apa yang mau dibawa ke depan untuk presentasi, tolong disiapkan terlebih dahulu. Kita punya waktu paling tidak satu kelompok itu 1 sampai 10 menit lah ya. Mulai dari penyampaian materinya sampai ke apa? Banyak ya? Tanya jawab. Oke? Siap-siap dulu. Tapi kan penyusunan jadwalnya ya. Ya, nanti puisinya dibaca dulu ya. Kan hasilnya harus dibacakan. Ingat, dalam bacaan puisi itu harus penuh dengan indahan ya. Intonasinya diperhatikan. Bukan seperti kita baca novel atau cerpen sekali-kali kan. Kalau puisi tidak, dia ada perencanaan-perencanaannya. Gimana tentang proyeknya, proyek pembuatan puisinya? Aman? Aman ya? Tidak ada kesalahan dalam pembuatan puisinya? Ya, nanti tolong paparkan ke depan biar kawan-kawan yang tahu kenalaman dalam pembuatan puisi apa. Tapi meskipun ada kesalahannya bisa terselesaikan. Sudah siap semua? Kita sepakati kelompok tadi ini kelompok 4, jadi yang kelompok 4 duluan tadi. Oke, pada kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil dari proyek puisinya ya. Nanti sampaikan dulu. Boleh semuanya baca apa? Mana? Oke. Jadi
kelompok 4 ingin membaca dan mempresentasikan hasil puisi yang telah kami buat, yaitu yang bertema pendidikan dengan judul buku. Saya Emily, saya Gabriela, saya Andrea, saya Felis. Baiklah, di sini kami akan mulai membaca puisi yang telah kami sedikit ada sedikit. Bacanya. Tadi sedikit. Sip. Felis. puisi tema pendidikan. Judul buku. Puisi tema pendidikan. Judul Guruku. Karya kelompok 4. Guruku, engkau bagaikan pelita di kegelapan. Sinarmu menyinari hidupku. Dulu aku tak tahu apa-apa, tapi sekarang aku bisa menulis dan membaca. Guruku, engkau pun selalu sabar dan setia. Meskipun kami kadang membuatku kecewa, namun engkau tetap tabah menghadapinya. Guruku, aku tak tahu bagaimana membalas semua jasamu. Aku hanya bisa mengucap beribu terima kasih untukmu. Terima kasih, oh guruku. Sekian puisi dari kami. Di sini kami akan membacakan apa majas yang terkandung dalam puisi itu. Unsur fisik dan unsur batin. Jelaskan unsur fisik dan unsur batin yang ada dalam puisi kalian ya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan puisinya, yaitu kami membawa tema pendidikan dengan judul Guruku. Dan unsur materi akan kami sampaikan di bagian akhir. Unsur fiksinya, di sini kami membawa majas, yaitu majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang mengandung membandingkan dua hal benda secara singkat dan padat. Yang termasuk majas metafora adalah engkau bagaikan pelita di kegelapan, sinarmu menyinari hidupku. 5 atau irama yang terkandung dalam puisi tersebut, contohnya, engkau pun selalu sabar dan setia, meskipun kadang kami membuatku kecewa, namun engkau tetap tabah menghadapinya. Baiklah, amanat yang terkandung dalam puisi ini adalah kita sebagai siswa-siswi seharusnya bisa mengucapkan terima kasih kepada guru kita, karena tanpa guru kita tidak bisa apa-apa. Mereka tuh bagaikan pelita di kegelapan, menyinari dalam kegelapan kita. Maka dari itu saya disuruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Kami membuka lowongan itu sesi pertanyaan. Oke. Yang lain kelompok. Kamu lain silakan ditanggapi. Dari kelompok mana? Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Silakan bertanya. Kenalkan
Perkenalkan, nama saya Nadia Savitri. Saya ingin bertanya, majas apa yang kalian gunakan untuk puisi kalian? Yang lainnya? Yang lain sudah bertanya? Langsung jawab. Majas yang kami ambil yaitu majas metafora. Apa perlu dijelaskan? Ya. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal benda secara singkat dan padat. Bagaimana? Apa yang dibandingkan? Di sini kami mengambil di bagian awalnya engkau bagaikan pelita di kegelapan, sinarmu menyinari hidupku. Jadi yang dibandingkan pelita dengan kegelapan. Bagaimana? Paham? Oke. Ya, silakan. Baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, kita kasih waktunya. Berikut karena dimulai dari kelompok 4, maka berurutan. Jadi kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuliana. Saya Adis Adelia. Saya Nadia Savitri. Saya Juleha. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan teman kami Nadia Savitri untuk membacakan puisi yang kami sajikan. Bagaskara di kala lembayu, seakan datang entah kemana. Tak seorang pun tahu keberadaannya, hanya Sabana menjadi saksi mata. Ku duduk temanggu sembari berharap, harapan yang tak mungkin terjadi. Bahkan burung-burung pun tertawa mendengarnya. Ku berharap swasta tak pernah terjadi, karena swasta itu akan membawa kita ke Syam. Karena Bagaskara menjadi temanku, aku tak suka terjadinya Syam. Aku kehilangan temanku yang paling setia. Terima kasih. Tema dari puisi kami yaitu tentang alam. Gaya bahasa yang digunakan yaitu menggunakan majas personifikasi. Kesimpulan dari puisi kami, kedatangan senja yang menenggelamkan matahari mengajarkan pada kita bahwa segala sesuatu tak ada yang abadi. Senja akan selalu seperti itu, datang dengan keindahannya dan lalu akan pergi begitu saja dengan sangat cepat, tergantikan dengan kehampaan malam yang sunyi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kendala dalam membuat puisi. Dalam membuat puisi ini, kami memiliki sedikit kendala, yaitu dalam menentukan tema. Karena dalam menentukan tema di dalam puisi itu terdapat 4, yaitu ada tema pendidikan, percintaan, dan lain-lain. Tapi di sini kami mengambil tema yaitu bertentangan dengan alam, yaitu Bagaskara temanku. Dan dalam kendala yang kedua yaitu dalam menentukan kata-kata, tulisan, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan bagi teman-teman yang kurang mengerti atau paham puisi tentang kami membuka sesi pertanyaan. Baiklah, saya Martina dari kelompok 1 akan bertanya kepada anggota kelompok 3. Majas apa saja yang digunakan dalam penulisan puisi tersebut dan bisa berikan contoh dari majas tersebut? Majas yang digunakan ini adalah majas personifikasi. Contohnya itu burung pun tertawa mendengarnya, artinya burung pun berkicau-kicau. Ya.
Apakah jelas? Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Untuk teman-teman sekalian kami ucapkan terima kasih. Kelompok lain? Ada, Bu? Ada? Oh, Ibu dulu ya. Tadi Ibu masih tertarik dengan penjelasan si siapa? Nadia, Bu. Nadia. Tadi katanya contohnya majas personifikasi, burung pun tertawa mendengarnya. Tadi benar ya penjelasan Nadia? Apa tadi Nadia? Artinya burung pun berkicau-kicau mendengarnya. Ya, jadi yang apa itu majas personifikasi kemarin? Majas personifikasi adalah majas yang benda mati seolah-olah hidup. Ya, jadi bukan burung tertawa. Yang tertawa itu siapa? Manusia. Ya. Jadi kembali lagi ke majas personifikasi. Majas yang diibaratkan dalam seolah-olah hidup. Boleh? Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan pujian dan terima kasih. Lanjut kelompok berikutnya. Ya. Kelompok ya, kelompok kedua silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Jadi Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya Selva. saya Nurul Aulia. Berdirinya kami di sini tidak lain dan tidak bukan yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang puisi. Sebelumnya dalam proses pembuatan puisi ini kami dibimbing oleh guru pembimbing kami yaitu Bu Demi SPD. Terima kasih karena telah membimbing kami sehingga kami bisa membuat puisi ini dengan baik dan benar walaupun ada sedikit kendala yang kami lalui. Saya akan membacakan puisi yang telah kami buat. Tema pahlawan. Judul, Sudahkah Mengenang Pahlawan? Berkibar sang bendera di angkasa raya. Merah putih melambai anggun menyapa pemuda. Ia bilang, "Hei, sudahkah kau mengenang para pahlawan yang berkorban jiwa raga hingga tanah kita menjadi mapa?" Ia bersanjung tentang Bung Tomo merdeka atau mati. Di pelupuk mataku berlarian sejarah perjuangan. Kilasan bedil dan bambu runcing sepanjang lengan. Kita sudah merdeka pemuda, tapi benarkah kita merdeka? Apakah kita bertunduk pada kawal tak lagi berjuang untuk kejayaan dan sepenuhnya abad? Terima kasih. Makna dari puisi kami adalah mengenai pujian dan pengedahan jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Amanat dari puisi kami adalah ingatlah jasa pahlawan dan jangan lupa melanjutkan perjuangan mereka dengan tidak menjadikan oleh kemajuan zaman. Majas yang terkandung dalam puisi kami, majas personifikasi. Merah putih melambai anggun menyapa pemuda. Majas personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami silakan.
Perkenalkan, saya Alis Adelia dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Apa makna dari puisi yang telah kelompok buat? Seperti yang telah kami jelaskan, dari puisi di atas adalah mengenai pujian dan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Ada lagi? Ya. Dari kelompok mana nih? Saya dari kelompok 4 dan bertanya kepada kelompok 2. Bisa sebutkan yang termasuk ke dalam unsur diksi. Ya, yang ditanyakan oleh kelompok 1, kelompok 4 itu ada nggak penggunaan diksinya ya? Tentu saja ada, seperti di kalimat di pelupuk mata. Sebenarnya kalimat aslinya itu di pelupuk mata, karena ini dibuat jadi puisi, makanya diubah menjadi pelupuk mata agar terdengar indah. Sekian, ada lagi. Ada lagi? Yang ingin ditanyakan? Udah. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Ya. Kelompok 2 ya. Oke, berikutnya kelompok 1. Jadi, mulai majunya ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jamiah yang pernah hadir pada saat ini, dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Di sini kami akan membacakan puisi hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelum kami membacakan puisinya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Mardona sebagai moderator dan nantinya sebagai materi, dan yang kedua sebelum kami membacakan puisi kami akan memberitahukan kendala yang terjadi pada saat proses pembuatan puisi kami. Kami tidak mengalami kendala sedikit pun karena kami merasa sudah cukup atas bimbingan Bu Jamiah pada saat kami membuat puisinya kemarin, dan pada saat ini teman kami akan membacakan puisi yang telah kami buat. Kepada pembaca puisi kami persilakan. Bagaskara Singgah Hai. Perlahan aku melangkahkan maju, perlahan aku melayang pada sini. Di atas putih pasir yang memanjakanmu, kulihat lekukan merah pada sinar. Pantang untukku tak bersyukur padanya, membuat kalbuku memadakan doa kepadanya. Engkau Bagaskara yang telah menciptakan. Demikian puisi dari kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dari puisi itu. Unsur puisi seperti puisi itu temanya adalah alam, dan yang kedua adalah amanat. Amanat atau makna dari puisi itu ialah puisi di atas merupakan ungkapan kita agar kita mengetahui betapa indahnya ciptaan-ciptaan Allah dan agar kita selalu bersyukur kepadanya. Unsur puisi ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang kami gunakan adalah gaya bahasa majas personifikasi. Dan yang kedua ada rima atau irama. Rima atau irama yang kami gunakan adalah ku, mu, dan ya.
Yang terakhir citraan atau imajinasi. Citraan yang kami gunakan adalah citraan penglihatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Sebelum kami menutup presentasi kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo, ya, siapa yang mau tanya? Dari kelompok mana nih ya? Ibu Amanda, saya dari kelompok 3. Sebutkan apa saja kalimat yang berupa pada unsur diksi di dalam puisi kalian tersebut. Ya, berarti ini berhubungan dengan penggunaan diksinya ya, pemilihan katanya. Penggunaan kata yang berubah, yang kedua adalah mati, yang berubah menjadi kalbu, dan yang kedua ada matahari yang berubah menjadi bagas. Kepada Ibu Amanda, apakah jelas? Jelas. Oke, oh ya, dari keterangan dulu. Perkenalkan, nama saya Diana, saya dari kelompok 3. Majas apa yang kalian gunakan serta berikan contoh dan penjelasan yang jelas. Iya, majas ya, pada Pertanyaannya, di sini kami akan menjelaskan. Majas yang kami gunakan adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah merupakan benda mati seolah-olah menjadi hidup. Majas yang kami gunakan adalah misalnya di atas seperti pasir yang memanjakanku. Ini kan pasir kan benda mati. Tidak mungkin pasir bisa memanjakan kita sebagai seorang manusia. Bagaimana? Apakah masih ada lagi? Saya dari kelompok bertanya kepada kelompok 1. Bisa sebutkan di mana bagian citraan penglihatan? Ya, kalimat yang berisi citraan penglihatan ya. Bukan. Citraan penglihatan yaitu di sini pada kalimat kulihat lautan merah pada tsunami. Bagaimana? Apakah masih ada yang kurang jelas? Masih ada lagi? Kalau kulihat tuh pakai mata kan? Ya, Jadi itulah dia. kan citraan penglihatan. Oke, terima kasih kepada kesempatan teman-teman yang telah bertanya. Dan sebelum pada tiba saatnya kami akan menutup presentasi ini. Terima kasih. Mantap, pertanyaan dari siapa nih? Siapa nih? Elena. Kita kelihatan dari mata ya? Ya, aku dengan mata kan? Ya, ada mata citraan, ada penciuman, ada apa lagi? Pendengaran. Oke, Ibu akan memberikan komentar terhadap hasil presentasinya untuk kelompok kelompok pedis seperti ini pedis. Ya, udah tidak sama untuk dinilai. Untuk kelompok pedis, kelompok 4 tadi ya. Untuk pemaparan lumayan, apalagi semua isinya ya, yang bacakan bukunya lumayan bagus. Ini sang juara biasa. Berikut dalam penggunaan penyampaian lumayan bagus. Berikut dalam isinya. Dalam isinya masih unsur fisiknya apa yang tidak ada? Ada nggak? Ada semua nggak? Ada yang tidak ada ya? Ada yang ada ganti. Ada yang tidak ya? Nah, jadi setelah disimak yang tidak ada itu tidak ada dijelaskan, yang tidak ada dipaparkan. Rima irama atau irama ada tak dalam puisi tersebut? Ada apa rimanya? Aha. Oh, a. Ya. Ya, itu ya. Terus ada lagi apa yang tidak jelaskan tadi? Apa yang tidak ada yang kalian buat? Ya, citraan atau imajinasi. Jadi pada posisinya kelompok 4, mereka tidak ada menggunakan citraan atau imajinasi ya. Kalau irama ada, cuma tidak dipaparkan. Itu kelompok 4. Ikut kelompoknya si Nadia.
Jadi kelompok Nadia itu tidak ada memaparkan irama. Oke. Kelompok Nadia. Kelompoknya si Elva kurang di pencitraan berapa? kurang pencitraan. Iya, pencitraan atau imaji. Apa? Tadi apa yang kurang ya? Jadi tidak ada yang imajinya. Ya, Bu. Bisa dicek kembali, siapa tahu kalian hilang di situ ada, tapi kalian tidak paham. Ada nggak imaji? Ada cuman emang belum paham. Oh, belum paham. Hanya kemarin. Nah, imaji. Kan kemarin itu sudah dijelaskan. Imaji tadi seperti ditanyakan ya, nah. Berarti kalau melihat menggunakan mata ya? Iya. Menggunakan mata. Jadi dia termasuk citraan. Tadi di contohnya ada apa lagi? Mendengar bau busuk, bau tanah kan? Yang dicontohkan tadi. Jadi di situ menggunakan imaji atau citraan penciuman. Itu dia. Atau ada lagi unsur fisik atau unsur batin yang tidak ditulis dari kelompoknya si sifat apa yang tidak ada? Ada? Oh, ada semua. Oke, itu sifat. Ikut kelompoknya si kelompok 1, kelompok warna. Apa yang tidak ada? Dari unsur fisik dan unsur batinnya ada semua? Ada semua. Ya. Jadi dalam ini puisi si kelompok warna ini dia pendek. Nah, kalau pendek tapi berisi. Lengkap semua ya. Unsur fisiknya ada. Apa lagi? Ya. Kalau kelompoknya sifat kelompoknya selva panjang tapi tidak lengkap. Kan? Tapi tidak apa? Sudah mantap semua. Nah, itu penilaian kelompoknya. Berikut kita merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Apa? Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Menambah wawasan yang luas ya, Bu. Menambah wawasan yang luas dalam hal apa? Dalam pembuatan ini. Hah? Bisa membuat visi dan Ya, bisa membuat visi. Yang lain itu menurut Briana. Terus, Nadia? mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam visi. Ya, mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam visi. Unsur apa saja yang terdapat dalam visi? Unsur batin maupun visi. Ya, unsur batin dan visi. Unsur fisiknya tadi ada apa saja? Ada gaya bahasa, Kayak bahasa apa lagi? irama, Apa? diksi, Fiksi. Apa lagi? Citraan atau imajinasi. Ya, citraan imajinasi. Nah, tidak hanya itu, ada apa lagi? mengetahui gaya bahasa, Bu. Hah? Gaya bahasa, Oh iya, gaya bahasa. Gaya bahasa tadi masuk ke Unsur fisik. ya, unsur fisik. Jadi itu ya. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini, selain kita mengetahui
Karya sastra. Karya sastra. Karya sastra yang apa? Diungkapkan dengan menggunakan bahasa yang padat. Yang diungkapkan dengan bahasa yang Padat. padat. Maknanya. Bahasa yang padat dan penuh dengan dari tindakan. Terus penggunaan diksinya juga kan? Ya, Bu. Oh. Terus apa lagi? Selain unsur fisik dan batin yang kalian dapat dari unsur fisik, Cara pembacaannya. ya cara membacanya, Kejiwaan. ya penjiwaan. Ya itu yang membedakan membedakan puisi dengan karya sastra lainnya ya. Kalau puisi itu di dalam puisi itu penuh dengan keindahan kata-kata. Dia makna yang digunakan dalam puisi itu banyak menggunakan kata-kata hias, konotasi. Apa fungsi kata-kata hias atau majas atau diksi? Apa fungsinya? Untuk apa dalam sebuah puisi itu? Memperindah puisi. Ya, untuk memperindah puisi. Ya, untuk memperindah puisi atau kata-kata atau kalimat yang digunakan dalam menulis sebuah karya dalam puisi. Ada lagi? Bisa menyimpulkan hari ini? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kelompok 3, 4. Ada lagi bisa? Ya, kita sudah dapat ya dari unsur fisik. Oke. Jadi itu ya. Yang termasuk dalam karya sastra tadi ada visi, ada apa lagi? Novel tadi ya. Apa lagi? Cerpen. Dan cerpen ya. Jadi kenapa visi itu masuk dalam karya sastra? Karena Jatuh dibuat berdasarkan ya pengungkapannya itu kita berdasarkan imajinasi, berdasarkan hayalan. Karena kan tahu apa dari visi itu, apa pengertian visi dari apa dari pengertian visi. Ya, karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan. Apakah perasaannya lagi senang, sedih, bahagia, gembira bisa diungkapkan dalam sebuah puisi. Atau kalian lagi galau, lagi putus cinta, buat puisi. Abang JT. Bukan, ini bukan puisi. Lagu. Ya, ada yang ditanyakan tentang puisi ini? Ada lagi? Oke, Ibu. Coba kumpulkan hasil. Kumpulkan dulu. Coba. Ya, nama kelompoknya ditulis. Oke, itu dia kan.
Ibu ambil nilai setiap kelompoknya. Ini penilaian hasil produknya ya. Ya, Bu. Penilaian hasil produknya. Oke, untuk kelompok 3 Ibu kasih nilai 88. Kelompok 2 85. Kelompok 4 89. Kelompok 1 100 karena lengkap. Ya, fisik dan usul kan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi baru ya. Ya, Bu. Ya, materi tentang ada yang ingat apa? Ya, materi selanjutnya ini kan kita sedang menulis puisi. Berikutnya kita akan menulis teks. Bukan. Ya. Tes apa? Teks cerpen. Teks cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita pendek. Tahu semua orang tuh cerpen. Cerpennya apa? Cerita rakyat itu apa, Bu? Hah? Cerita pendek itu kayak pengalaman. Malaman? Cerpen itu seperti apa tadi? Cerita pendek kalian. Ya. Pernah baca cerpen? Cerpen itu termasuk karya sastra juga. Iya, cerpen itu banyak mengatakan cerita dari kata cerita pendek. Kenapa dikatakan cerita pendek? Karena apa? Karena pendek ceritanya. Sekali. Ya, sekali baca besok aku habis. Besok hanya terdiri dari 1 sampai 2 halaman. Ya, itu tentang cerpen. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya sebelum berakhir pembelajaran kita, seperti biasa sebagai umat yang beragama, kita berdoa. Berdoa nanti siapa yang pimpin? Oh, siapa? Oh iya, Mardona. Silakan nanti Mardona yang pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, awal tadi sehingga pada saat
hanya kami mengenai pembelajaran kami. Pembelajaran yang kami terima hari ini tidak dapat tertanam dan membawa bekal bagi kami ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar kami dapat menjadi sesuai dan seluruh kehendak-Mu. Ya, sebelum pulang, ibu ingatkan nanti setelah dari sekolah langsung pulang ke rumah masing-masing. Oke, satu orang siapkan kita pulang. Ya,